Selamat pagi Sobat Runa, kembali lagi di Ibadah Best. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Allah untuk pagi yang indah ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama Sobat Runa. Tuhan Yesus mau memberkati kami agar kami fokus mendengarkan kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah renungan pagi ini boleh menjadikan kami baru lagi dan menjadikan kami mampu dan sanggup untuk menjalani aktivitas hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Sahabat Runa, bahan Alkitab pagi ini terambil dari Nehemia, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Nehemia 9, ayatnya yang ke-29 sampai ke-31, kalau saya akan bacakan. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun, bertahun-tahun lamanya, Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu, Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa, hari ini kita mau diingatkan tentang sebuah peringatan. Ada yang tahu peringatan? Peringatan bisa juga diartikan sebagai teguran, pengingat. Akan ada sesuatu hal yang terjadi atau akan ada hal yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, peringatan sendiri berbagai macam bentuknya, Sobat Runa. Ada yang bentuk verbal, kata-kata, ataupun simbol. Seperti contoh ini. Ini adalah contoh pengendara akan melalui tanjakan. Jadi, ketika dilihat logo ini atau simbol ini, pengendara harus bersiap untuk melalui tanjakan. Kemudian, lampu merah. Simbol ini mengartikan bahwa merah itu untuk berhenti, kuning untuk bersiap, hijau untuk berjalan. Nah, ketika peringatan-peringatan ini tidak dipatuhi, akan ada hal yang terjadi di masa yang akan datang. Kemungkinan besar akan ada kecelakaan. Ingat, jika tidak dipatuhi, jika tidak ditaati, sebuah peringatan akan mendatangkan kecelakaan. Nah, untuk contoh peringatan yang biasa kita terima di kehidupan sehari-hari, itu peringatan-peringatan verbal. Contohnya seperti ini. Hati-hati ya, nyebrangnya lihat-lihat, jangan ngebut-ngebut. Nah, peringatan ini biasa kita dapat dari orang tua, orang yang lebih tua, guru, om, tante, bahkan saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita. Peringatan-peringatan ini juga sama artinya atau sama halnya seperti yang disampaikan pada bahan bacaan Alkitab kita pagi ini, Sobat Rona. Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel, selalu mengingatkan mereka untuk kembali kepadanya, untuk berbalik kepada Tuhan. Dikarenakan sikap tegar tengkuknya bangsa Israel, mereka terjajah atau terkurung dalam perbudakan di Babel.
Karena itu adalah dampak dari ketidaktaatan mereka mendengar peringatan dari Tuhan. Jadi Tuhan melemparkan bangsa Israel ke bangsa-bangsa yang menjajah dia atau yang menindas dia. Sobat Runa, dari bacaan Alkitab hari ini masih ada hubungannya dengan rangkaian doa pengakuan dosa dari bangsa Lewi untuk nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang angkuh. Nah, ini memperingatkan kita bahwasannya ketika kita mengalami masa-masa sulit atau mengalami keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, dan kita diberikan peringatan oleh Tuhan melalui orang tua, guru di sekolah, atau mungkin sobat kita, rekan kita. Tuhan ingin kita membuka diri dan membuka hati untuk mendengarkan peringatan tersebut dan melakukan dan berjaga-jaga untuk masa yang akan datang. Demikian pula Tuhan mau kita seperti itu. Sobat Runa, meskipun bangsa Israel begitu keras kepala, angkuh, dan tegar tengkuk, Tuhan tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah menutup mata untuk mereka. Atas segala yang terjadi kepada bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah membiarkan. Untuk itu Sobat Teruna, biarlah peringatan-peringatan yang kita alami boleh kita dengar dan kita perhatikan untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk kehidupan kita yang aman, untuk kehidupan kita yang sukacita. Artinya, kita masih bisa menuruti peringatan agar tidak ada duka cita yang kita alami. Lalu bagaimana sikap kita? Siapkanlah diri kalian, rendahkanlah hati, buka diri kalian untuk mendengarkan peringatan yang kalian terima melalui siapapun dalam hidup kita. Amin. Mari kita doakan renungan ini. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, untuk hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami mau diingatkan kembali atas bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak mau mengindahkan peringatan Tuhan, yang masuk ke dalam tanah pembuangan. Kami diingatkan untuk bertolak belakang atas segala yang dilakukan bangsa Israel. Biarlah kami boleh mendengarkan setiap peringatan Tuhan yang kami terima dan kami alami. Kami boleh membuka diri kami untuk kebaikan yang terjadi, bukan duka cita tapi sukacita yang kami boleh terima di masa yang akan datang. Berkatilah juga hari ini Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami yang akan melakukan aktivitas, boleh Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, segala pekerjaan iblis. Tuhan boleh kumpulkan kami di tengah-tengah keluarga kembali dengan aman. Terima kasih Allah, terima kasih. Rangkaian doa ini biarlah Tuhan dengar dan Tuhan berkati kami semua. Terpujilah Kristus namamu ya Allah. Amin. Terima kasih Sobat Runa sudah mendengarkan renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.